Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmatcyber.net. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang Cmod. Kalau sebelumnya di sini kita sudah ngebahas sebenarnya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, tetapi di sini aku pengen satu pembahasan yang khusus ya teman-teman. Di sini kita khusus untuk ngebahas tentang Cmod seperti itu. Jadi biar gampang pencariannya, karena di sini pas aku coba lihat-lihat yang kemarin itu kan memang kita taruh di sela-sela gitu ya pembahasan seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita itu pengen agar ini bisa jadi satu video kayak gitu yang membahas khusus tentang Cmod, karena sebenarnya di sini untuk Cmod sendiri ini tidak hanya berlaku di Linux Chromebook yang ada di sini ya teman-teman ya, karena di Debian ya, tetapi kalau misalnya kalian nanti itu menggunakan Linux ya, terutama di distro Debian ya dan keluarganya misalnya Ubuntu kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu bisa menggunakan itu bro, seperti itu. Oke teman-teman, jadi langsung saja di sini kita menuju ke pembahasannya bro. Oke, nah di sini kita sudah berada di Chromebook. Nah, setelah itu di sini pastikan kalian itu booting dulu ke terminalnya, bro, atau ke Linuxnya kalian booting dulu, teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, teman-teman, oke, let's learning. Di sini untuk mempermudah aku menyampaikan, di sini aku akan cobain kita tuliskan ke teks ya, teman-teman, ke aplikasi teks yang ada di sini. Nah, Cmod itu apa? Chmod. Nah seperti ini. Nah tetapi kalau misalnya kita terapkan di terminal, kita bisa pakai kayak gini ya, Cmod. Nah Cmod, change mode teman-teman ya, change mode. Nah di sini sebenarnya berkaitan dengan permission atau perizinan. Nah bayangkan saja di dalam sini teman-teman, di Linux ini terdapat folder dan file. Keduanya itu ada permissionnya seperti itu. Misalnya ketika kalian itu membuat sebuah file atau sebuah folder seperti itu, dan tentu itu kan kalian yang bisa mengaksesnya. Lalu bagaimana dengan yang lain gitu ya, misalnya di luar user kalian itu gitu ya teman-teman, maka dia tidak bisa mengaksesnya kalau misalnya kalian tidak memberikan permissionnya seperti itu. Nah sebenarnya Cmod ini juga berlaku ketika kalian itu menggunakan hosting berbasis Linux seperti itu. Misalnya kalian akses menggunakan SSH seperti itu kan. Nah Cmod ini sangat berfungsi ketika kalian ingin membatasi sebuah file itu bisa diakses ke user lain atau ke grup lainnya seperti itu. Nah Cmod ini ada beberapa jenis teman-teman, atau bisa dibilang kayak apa ya, pembagian ini ya, jenis saja deh ya, jenis mungkin ya, jenis ya. Cmod itu ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis teman-teman. Jadi di sini kemarin kita kan juga sudah bahas tentang Cmod kita bisa pakai A ya, dimana A ini dia mencakup semuanya, tetapi di sini ada juga, kita juga pernah bahas tentang UGO. Nah ini dia, jadi ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah U, atau bisa dibilang ini adalah user. Seperti ini, user ini adalah yang membuat file ataupun directory ya teman-teman, directory atau folder gitu ya, directory atau folder seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah user. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah group. Di Linux itu dia mengenal adanya grup teman-teman. Nah ini adalah salah satu contohnya seperti ini. Nah misalnya dalam satu folder ini, di sini kalian bisa lihat ini ada berbagai macam grup. Misalnya di sini ya, grup. Nah seperti ini grup. Di sini kalian bisa lihat ini ada berbagai macam grup. Ini ada Kronos Access, terus ada KVM, ada Blockdev, ada rahmatcyber, sudo, user, dan lain sebagainya. Nah ini grup ya teman-teman, seperti itu. Terus ini biasanya adalah G. Nah, terus di sini ada O. O itu author atau lainnya, teman-teman. Seperti ini, yang lain selain grup dan user ini gitu ya, teman-teman. Ketika kalian aktifkan, kalian beri permission ke ketiga-tiganya ini. Misalnya ketika kemarin kita itu pakai 777, teman-teman.
ya kita pakai 77 itu ternyata kesalahan fatal ketika kita gunakan di XAMPP, karena memang ada beberapa file yang dia itu tidak boleh ini ya, tidak boleh di read, write, dan execute teman-teman. Jadi seperti itu dah sehingga terjadi error kemarin ya, kalian bisa lihat di pembahasanku sebelumnya ya, 777 seperti ini. Nah, lalu apa sih 777 ini gitu ya teman-teman, kita nanti akan bahas teman-teman seperti itu. Tapi yang jelas di sini ketika kita tuliskan 7 ini itu kita memberikan akses read, write, dan execute ya, ada 3 akses, jadi semuanya full. Dan ini ketika kita tulis 777 berarti ini berarti everyone ya. Kalau di Windows itu ada everyone kan, everyone bisa akses, everyone bisa menuliskan ya, seperti itu. Jadi semua orang. Dan sebenarnya ini sangat berbahaya ketika kalian bermain di web hosting itu teman, di web hosting di host kalian dimana di situ memungkinkan pengguna lainnya itu dia bisa read and write dan execute gitu ya. Bayangkan kalau misalnya pengguna lain yang dia tidak mengetahui atau dia tidak tahu struktur file kayak gitu teman-teman, dan dia bisa mengedit gitu ya, jadi seperti itu. Jadi program karya nanti bisa error dan itu fatal banget ya teman-teman, itu fatal. Nanti di website kita bisa diobrak-abrik gitu ya. Karena memang di situ kita akses, jadi everyone, semua orang itu bisa melakukan read write. Read write itu berarti dia bisa mengubah sebuah file juga gitu ya teman-teman. Gitu, kalau di pemrograman kayak gitu dia bisa mengacak-ngacak kode langsung, habis itu tidak bisa diakses atau error untuk websitenya, misalnya websitenya error, wah gitu kan, bingung. Oke, nah sekarang kita sudah tahu ya ada 3 teman-teman, 3 jenis ya teman-teman, 3 jenis ini aku agak bingung untuk masalah itu klasifikasi jenis atau apa kayak gini, kita jadikan 3 jenis saja. Jadi UGO ini teman-teman seperti ini. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya dan lama banget itu, tentang pembahasan pertama kali tentang XAMPP di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita akan coba untuk ulangi bro. Oke. Nah setelah itu di sini tuh ada perhitungan teman-teman. Jadi misalnya di sini ya, ini U tuliskan misalnya seperti ini ya teman-teman, biar gampang. Oke. Nah di sini tuh ada read ya, write, dan execute. Nah, jadi execute di sini itu bisa menjalankan. Kita bisa menjalankan, execute, menjalankan. Seperti itu. Bukan tetapi X, dilambangkan X seperti itu. Ya, kalau di Gmod ya, teman-teman. Berbeda ya dengan yang kemarin ketika kita bahas tentang tar. Jadi X itu bisa berarti execute kalau di sini, jadi berdasarkan perintahnya saja, karena di sini perintahnya Gmod, change mode seperti itu. Oke, jadi semua jenis ini dia juga bisa RWX teman-teman, seperti itu. Dia memungkinkan read, write, dan execute atau dijalankan. Jadi sebuah file itu dia bisa diakses, bisa ditulis ya, dan bisa dijalankan. Nah, ketika sebuah file atau folder itu ya di sini ya, jadi salah satu jenis ini dia tidak bisa tidak diberikan akses atau permission atau perizinan tentang ini teman-teman, maka dia tidak bisa mengaksesnya gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa lihat filenya mungkin, tetapi dia tidak bisa ngeklik, tidak bisa membuka filenya itu isinya apa, nggak bisa teman-teman seperti itu, karena tidak diberikan akses read. Nah, lalu di sini aku akan coba hitung-hitungan ya, hitung-hitungan atau tak tulis apa ya ini ya, pengguna kali ya, pengguna atau hitung-hitungan hitung-hitungan deh, gini aja deh ya, hitung-hitungan. Aku bingung nulis kayak gini nih. Nah, di sini ya. Jadi di sini tuh read itu dia dilambangkan dalam bentuk angka itu 4 teman-teman, sedangkan write itu 2 dan execute itu 1. Nah ini dia, ini sebagai dasar ya, jadi ini tuh sebagai dasar untuk kurang besar ya tulisannya ya, bentar, kalau kurang besar kita akan coba setting font size nya jadi 18 deh. Nah seperti ini ya, udah jelas ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi ini katakanlah ini tabel, ini di bagian atas ya teman-teman ya. Jadi ini pengguna. Oh ya,
gini aja deh, pengguna. Nah, jadi di sini tuh tapi ini nanti beda ya. Ini coba ini tak bedain deh. Ini tak jadikan gini deh ya, atau gini ya. Nah, seperti ini aja lah. Jadi di baris ini tuh pengguna ya teman-teman ya, sedangkan di sini 421 ini yang ada di sini nih. Jadi read itu dilambangkan 4 teman-teman, sedangkan write itu 2, sedangkan execute 1. Nah, itu kecuali seperti ini. Ketika 777 itu modenya seperti ini nih. 7 yang pertama itu adalah user atau pengguna yang membuat file tersebut. Oke. Terus 7 yang kedua itu berarti G, grup. Oke. Sedangkan 7 yang terakhir itu adalah author, teman-teman. Maka dari itu ketika kita tuliskan 777 itu berarti itu berlaku semuanya itu sama. Jadi user itu dia mendapatkan 7, sedangkan grup itu mendapatkan 7 dan author mendapatkan 7, seperti ini. Nah, 7 itu dari mana gitu ya? 7 itu berasal dari 4 ditambah 2 ditambah 1, teman-teman. Jadi sama dengan 7. Artinya ketika kita menuliskan ini 7 berarti kita itu memberikan RWX, teman-teman ya. R plus W plus X sama aja dengan itu, teman-teman. Nah, lalu kita kemarin juga bahas 644 ya. 755 dulu ya teman-teman, yang dianjurkan oleh XAMPP 755. Nah, ini untuk menambah pemahaman ya. Di sini kalau 777 mungkin nanti hanya satu parameter, jadi agak kurang bisa memahami. Di sini kita akan coba yang kedua. Nah, 7 itu berarti ini ya, 7 yang pertama itu berlaku untuk user ya. Oke, jadi urutannya ya, yang pertama itu user, yang kedua itu group, yang ketiga itu author, seperti itu. 7 yang pertama. Nah, berarti di sini kita ini udah dapat 4 plus 2 plus 1. Nah, kalau ini kan ini semuanya ya teman-teman ya. Bentar, biar gampang. Nah, jadi semuanya seperti ini. Kalau untuk yang ini, yang kedua, nah yang kedua di sini ini berarti 421 sama dengan 7. Oke, 7. Sedangkan yang kedua di situ berarti berlaku untuk grup ya. Grup itu 5. 5 itu dari mana, teman-teman? Nah, 5 tidak mungkin dia berasal dari 4 ditambah 2, teman-teman. Tidak mungkin. 4 ditambah 2 itu kan 6. Oke, jadi di sini yang memungkinkan adalah 4 plus 1 gitu ya. Seperti ini, 4 plus 1 artinya apa? Grup ini dia hanya diberikan 2, jadi read dan execute atau menjalankan, bro. Jadi menjalankan dan membaca saja, teman-teman ya. Sehingga di sini 5 termasuk untuk author. Author juga sama, dia mendapatkan ini, dia mendapatkan read and execute saja. Jadi dia hanya bisa membaca dan menjalankan. Dia tidak bisa menulis seperti itu, bro. Oke, tidak bisa menulis. Nah, sedangkan di sini kemarin juga kita bahas tentang 644. Artinya apa? Artinya apa? Nah, di sini 6 itu apa? 6 itu berarti yang memungkinkan untuk 6 itu kan berarti 4 ditambah 2, berarti R plus W ya. Sehingga di sini kalian bisa tuliskan ini untuk user ya. Jadi tingkat yang pertama itu user seperti ini 4 plus 2 berarti sama dengan 6. Sedangkan di sini yang 4 ini kan tidak ada penjumlahan yang dia itu bisa 4 gitu loh, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini 4 plus 1 itu 5, 4 plus 2 itu 6, 2 plus 1 itu 3 ya. Jadi yang memungkinkan untuk 4 itu dia cuma satu doang, read. Jadi R, dia hanya bisa membaca doang, teman-teman. Jadi 4 itu berdiri sendiri sama dengan 4 ya. Berarti dia itu hanya bisa read doang gitu ya. Dia tidak ada perizinan untuk write dan execute. Dia tidak ada membaca, jadi dia tidak bisa membaca dan menjalankannya. Oke. Terus yang ketiga ini author. Author juga sama, dia juga hanya diberikan kewenangan itu hanya bisa membaca saja. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan itu tadi chmod. Nah, seperti ini. Oke, 644G seperti ini.
Berarti ini 644 itu sudah ini tadi ya. Ini sama aja dengan dia itu memberikan, kita tidak perlu untuk menuliskan A sudah teman-teman, seperti ini. Kayak gini. Kita tidak perlu kayak gini teman-teman, karena di sini sudah ada artinya ini tadi teman-teman. Seperti ini untuk uku ini tadi. Oke. Nah, kalau kita ya menggunakan yang A tadi itu, kita bisa menggunakan ini ya dari bentuk yang ini teman-teman, seperti itu. Jadi satu persatu. Misalnya nih di sini kita mau 644 ya. Misalnya 644 berarti kita perlu seperti ini. Oke, nah jadi untuk praktek langsung di sini kita akan coba praktekkan secara langsung teman-teman. Di sini, jadi di sini kita akan cobain, di sini aku akan coba padukan ya, seperti sama yang GUI ya teman-teman. Nah di sini kita fokus ke home teman-teman, seperti ini. Kita akan membuat folder baru ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk praktek langsung untuk permission. Nah di sini untuk membuat sebuah folder baru itu kita pakai mkdir. Nah seperti ini. Nah sebenarnya di sini aku ini ada beberapa opsi sebenarnya, tapi di sini karena ini bukan pembahasan khusus tentang mkdir, maka di sini kita akan cobain seperti ini aja, langsung buat folder baru aja seperti ini. Misalnya di sini ya kita akan buat Rahman Cyber, biar beda ya, Quizsearch gitu aja kali ya, Quizsearch. Nah seperti ini, maka otomatis dia akan membuat, oke aku tadi lupa, kita ls dulu teman-teman, seperti ini. Jadi kita berada di folder home ya, di directory home. Kalian bisa lihat di sini sudah ada folder Quizsearch. Oke, seperti ini teman-teman. Secara default dia itu bisa read, write, dan access ya untuk user. Oke, untuk usernya. Nah tetapi di sini kita bisa ubah juga teman-teman, seperti ini. Oke, kalau membuat sebuah folder di dalam sini itu akan jauh lebih mudah teman-teman, seperti ini. Kita bisa create new folder, misalnya di sini ada terus di sini itu ada Linux, terus di sini itu ada Chrome OS tuh. Nah seperti ini, dan ini langsung kelihatan ya, kita tidak perlu ls gitu kan. Seperti itu, ketika kita cd langsung kita masuk ke Quizsearch, maka kita akan bisa lihat di sini. Nah ada 3, jadi kita tidak bisa, kita tidak perlu untuk ls. Jadi ini udah langsung seperti itu. Nah lalu kita akan coba praktekkan untuk ini ya teman-teman di sini. Nah di sini aku tuliskan ini, kalau misalnya kalian mau menggunakan user itu kan kita bisa u per rx. Kalau kita ke grup berarti grup ke r. Kalau o berarti author ya, kita bisa o plus x seperti itu. Tapi kita tidak bisa menggunakan ini dalam satu kesatuan teman-teman, seperti itu. Misalnya nih contoh aja, contoh ya, ini dia pasti akan error seperti ini teman-teman, misalnya gini. Oke, seperti ini kita akan coba buat yang Linux ya, seperti ini ya. Oke, Linux. Nah seperti ini ya, kita kan ini berharap bahwa ini bisa langsung ugo gitu ya teman-teman ya, ke semua. Tapi ini tidak akan bisa teman-teman, seperti ini. Oke, jadi harus satu persatu gitu ya, gitu bro, satu persatu kita tidak bisa, right? Nah makanya di situ tadi kan lebih simple ya, kita bisa cmod. Jadi tadi ya langsung teman-teman. Misalnya di sini ya, ini kan URX, berarti kita hanya bisa R dan X. R itu 4 sama 1 berarti 6 sama 1 berarti 7. Oke, bentar. G 4 sama RX, 4 sama 1 berarti 5 ya teman-teman. Oke, 5 bener, 5, sedangkan di situ G plus R. Jadi G itu cuman bisa R saja, berarti 4, sedangkan O itu cuman bisa 1. Oke, bisa X saja, berarti 1. Berarti dapatnya 541 teman-teman. Langsung di sini Linux seperti ini. Sudah. Oke. Maka di sini kita tidak bisa menuliskan di sini di bagian Linux-nya teman-teman. Misalnya contohnya aja, di sini kita mau buat suatu folder baru ternyata tidak bisa nih. Kalian bisa lihat di sini tidak bisa teman-teman. Oke. Dan ketika kita mau buat folder baru di sini gitu ya teman-teman ya, kita cd ke Linux ya, kita bisa akses ke Linux, cuman kita tidak bisa mkdir. Saya seperti ini ya, kita kan sudah berada di sini, kita berharap mau membuat sebuah folder baru di Linux ya. Di sini ada ssh misalnya seperti ini. Nah kita tidak bisa teman-teman, cannot create, permission denied gitu ya. Maka di sini kita bisa cmod, kita ubah nih, kita ubah jadi 755 misalnya seperti ini. Jadi user, untuk user itu kita bisa ini ya 7 ya, kita bisa read, write, dan execute seperti ini Linux ya. Nah maka ketika kita cd Linux, nah seperti ini, misalnya seperti ini ya, kita sudah bisa membuat folder baru nih teman-teman, seperti ini. Oke,
alright. Bahkan di sini juga sudah bisa mkdir. Nah, misalnya di sini Chrome, oke, dia bisa buat teman-teman. Tuh kalian bisa lihat tuh, ada Chrome ya. Sini ada untitled folder yang kita buat di GUI tadi. Oke, alright, seperti itu. Nah, kita kembali ke home gitu bro. Jadi gitu tadi ya, fungsinya angka itu tadi untuk menyederhanakan ini teman-teman gitu. Nah, lalu di sini kalau misalnya kita pengen untuk tadi kan kita bisa langsung mengubah teman-teman. Kalau kita pengen menghapus permission seperti itu, maka di sini kita bisa pakai Gmod. Nah, Gmod seperti ini, langsung kita kasih main teman-teman. Kita langsung pakai angka ya, 777 misalnya seperti ini. Oh, karena tadi kita kan 755 ya teman-teman ya. Di sini atau kita langsung 777, berarti di sini benar-benar dia tidak ada akses untuk read, write dan execute. Oke, seperti itu di Quixote. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tetapi di sini aku akan tunjukkan ya pada kalian ya, karena ini kita berada di lingkungan Linux di sini. Ketika kita enter, maka dia akan seperti ini. Oke, dia akan tidak mengubah yang ada di dalamnya gitu ya. Misalnya di sini ya, kita udah main 777 untuk Quixote. Kita akan coba cd ya, seperti ini, cd. Langsung kita mau ke Quixote. Nah, ini ya, Chrome. Nah, di sini logikanya teman-teman, logikanya di sini ya, logikanya ketika di sini untuk Quixote ini, folder Quixote ini kita tidak kasih akses, maka kita tidak akan bisa akses folder yang ada di dalamnya gitu loh. Misalnya di sini bukan Chrome tapi Linux. Nah, misalnya seperti ini kita tidak bisa akses di dalamnya seperti ini, permission denied, karena kita harus melalui gerbang dulu yang pertama gitu ya teman-teman. Begitupun juga ketika ini. Nah, ini di Chromebook ya, di Linux Chromebook ya teman-teman ya. Tapi di sini juga bisa digunakan untuk yang Linux seperti itu teman-teman. Ketika kalian pakai Debian, oke, di sini kan kita udah masuk ke Linux ya di sini. Nah, ini folder cannot be displayed. Oke, tuh kalian bisa lihat karena kita tidak punya akses di gerbang utamanya gitu ya di sini. Makanya itu gitu bro, seperti itu. Oke. Nah, terus kita akan kembalikan lagi Gmod 777 Quixote. Nah, seperti ini, maka kita sudah bisa mengaksesnya lagi bro, seperti itu bro. Nah, lalu terus yang selanjutnya kita bahas tentang recursive teman-teman. Kita kemarin sudah bahas tentang recursive kan, R, atau di sini kita akan cobain ini dia. Jadi R, huruf besar teman-teman, R seperti ini, R recursive. Jadi ini tuh ketika kita pakai ini, itu semua file yang ada di dalamnya itu langsung berubah ya, sama. Jadi dia bisa kalau misalnya sebelumnya itu tidak bisa dibaca menulis, dia bisa membaca menulis ya sesuai dengan apa yang kita kasih. Misalnya di sini 777 kan berarti kan kita bisa kasih read, write dan execute seperti itu bro. Jadi semuanya dia akan bisa seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita pas pakai kemarin di XAMPP itu kalian bisa lihat sendiri terjadi error karena ada beberapa file config yang dia tidak boleh bisa ditulis ya, atau dia tidak boleh dikasih permission way atau write ya, seperti itu teman-teman. Dan kita sudah selesaikan yang kemarin kita ubah jadi 644 permissionnya. Oke, pada beberapa kasus di sini misalnya ya, kita kan udah kasih ini Gmod 777 Quixote. Nah, misalnya di sini Gmod seperti ini, main 777, kita akan menghilangkan ya permission di seluruh file ya, seluruh file dan folder. Kita pakai R recursive kayak gini, langsung di sini ke foldernya Quixote. Nah, seperti ini. Maka yang terjadi adalah kalau misalnya kita pakai Chromebook ya, oke, kita akan enter. Nah, di sini kalian bisa lihat Gmod cannot read directory Quixote permission denied ya, seperti ini. Jadi ini langsung kayak gini teman-teman kalau di Chromebook. Dan ini pun juga langsung dia tidak bisa akses, dia langsung seperti ini ya. Jadi tapi ini muncul seperti ini, dan sebenarnya tidak masalah karena ini sudah berhasil sebenarnya teman-teman. Nah, hanya aja di sini kalau misalnya kalian pengen agar tidak keluar kayak gini teman-teman, kalau di sini di Chromebook ini 7 saya di sini main R, oke, Quixote seperti ini, huruf besar berpengaruh ya, can sensitive Quixote case sensitive ya, jadi kalian perhatikan enter. Nah, cd Quixote, di sini kita sudah bisa akses Linux. Nah, seperti ini teman-teman. Cd lagi, kita kembali kayak gitu. Kita bisa pakai sudo chmod, jadi ada sudonya teman-teman ya, sudo itu menandakan kita itu akses sebagai root ya teman-teman. Chmod, oke, sudo chmod min 777 dengan sama ya, R dengan perintah yang sama kayak tadi yang di atas Quixote, oke, seperti ini, enter.
sudah, just like that, tidak keluar. Tapi sama aja sebenarnya teman-teman, cd quick search oke, sama aja sebenarnya teman-teman, cuman di sini tidak keluar karena kita sebagai root itu bro, seperti tadi kan sebagai user. Oke, sehingga kita tidak, kalau tadi keluar langsung permission delete gitu bro. Jadi seperti itu ya, kita sudah bisa menambahkan dan mengurangkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang kemarin ketika kita pakai misalnya di sini ya, saya mau terus kemarin itu A plus RWX misalnya seperti ini teman-teman, ini sama aja dengan 777 ya. A itu berarti ugo tadi teman-teman. Jadi semua user, group, dan order kayak gitu. Di sini langsung kita misalnya buat ini ya, jadi R huruf besar, quick search. Oke, seperti ini. Nah, sama aja sekarang kita bisa cd langsung di sini kita quick search, langsung kita ke Linux seperti ini, kita udah bisa akses. Jadi sama aja A plus RWX, sama dengan ketika kita mau ke value. Kalau value ini tadi agar untuk penyederhanaan ini, jadi kalau misalnya kita ubah jadi kayak gini kan kita nggak bisa teman-teman. Jadi maka dari itu untuk bisa seperti ini itu kita menggunakan value angka ini tadi teman-teman, seperti itu ya. Kalian udah aku tunjukkan di atas sendiri ini tadi, ini nggak bisa teman-teman ya, seperti ini tuh nggak bisa teman-teman. Jadi di sini akan jadi cadet akses gitu bro. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja teman-teman ya untuk pembahasan kali ini. Yang jelas di sini kalau kita itu pakai Cmod itu ya agak hati-hati juga kalau misalnya kita berada di web hosting ataupun kita itu pakai VPS misalnya seperti itu ya, berbasis Linux seperti itu, tidak bisa lepas dengan terminal ya SSH menggunakan terminal. Nah seperti itu ya gitu, sehingga kita bisa mengakses folder-folder yang ada di dalam hosting ya, termasuk folder-folder web kita ya, langsung menggunakan Chromebook kita bro. Dan di sini pun juga dia tersedia untuk Chromebook ya. Chromebook ini dia juga mendukung nih connection SSH, kita bisa menambahkan di sini. Tapi kita tidak membahas untuk ini teman-teman ya, yang ada di sini. Mungkin lain kali, tapi aku tidak janji. Oke teman-teman, tidak janji, mungkin lain kali tapi aku tidak janji. Nah untuk pembahasan kali ini kita batasi Cmod ya teman-teman. Nah kalau ada tambahan, ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke komentar. Oke, kira-kira seperti itu aja teman-teman. Sebentar, ada yang lain nggak ya? Kayaknya nggak ada, udah itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, kita close deh. Oke, kayaknya ini aja deh. Ini tak simpen ke sini. Apakah ini perlu di share? Kayaknya enggak deh. Cmod save. Oke, paling ini kalau tak jadikan postingan blog kali ya.